Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baik, eee, untuk kelas edukasi hari ini, kita langsung mulai aja ya bunda-bunda semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda semua, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kelas edukasi di mana kelas sore ini akan ditemani oleh saya, Bidan Hana, sebagai moderator yang akan memandu kelas sore ini sampai selesai. Dan sore ini juga kita kedatangan narasumber yang spesial banget, yaitu sudah hadir Kak Hadra Alvina Eskep BD. Kak Hadra ini adalah seorang bidan sekaligus konselor laktasi. Nah, kalau gitu coba kita sapa dulu ya supaya lebih akrab. Halo Kak Hadra, Halo Kak, apa selamat sore. kabar? Kelihatan Kak? Oh iya, wah Baik. sore. Gimana Kak Tunggu perasaannya bentar. sore ini masuk kelas? Wah, Alhamdulillah sangat senang ya Kak dikasih kesempatan pada sore hari ini bagi dan membantu. Jadi kita luar di sini sharing aja ya Kak. Jadi nggak apa-apa, santai aja. santai aja, kita relax aja ya sambil Ya, ngobrol-ngobrol sama Kak Hadra. Oke, ini biasa dipanggil Kak Hadra ya Kak? Atau apa nih ya? Lebih akrabnya lagi? oh, susah banget ya panggil Hadra ya. Panggil Vina aja Kak, panggil Vina. Oke, Kak Vina ya. Oke, Oke. bunda-bunda jadi Iya. narsum kita hari ini adalah Mm-mm. Kak Vina. Nah, baik, kalau gitu Iya, kita tahu ya, benar. Kak, kalau ada hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Salah satu faktornya adalah teknik Mm-mm. menyusui. Nah, kebetulan nih, sore ini Kak Vina nih akan membahas materi mengenai bagaimana sih teknik menyusui yang benar, sehingga ibu tuh bisa merasa nyaman dan juga bayinya jadi kenyang gitu ya. Menarik kan ya, bunda-bunda semua? Iya, benar. Menarik ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, jadi selama sesi materi berlangsung, mohon kerjasamanya untuk bunda-bunda semua mematikan mikrofon agar suara dari narasumber kita, dari Kak Vina ini terdengar dengan jelas dan kelas bisa berjalan secara efektif. Lalu kemudian juga jika memang memungkinkan ya sambil santai boleh untuk menghidupkan kameranya masing-masing supaya kelas kita lebih menjadi lebih hidup ya Kak Vina ya. Dan Iya, benar juga sekali. dan juga nanti setelah sesi materi selesai kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi pada saat itu kita akan kirimkan link presensi di kolom chat. Jadi mohon untuk bunda-bunda bisa mengisi karena jika bunda sudah mengisi otomatis akan mendapatkan semacam sertifikat dari kelas edukasi sore ini. Nanti sertifikatnya akan langsung dikirim oleh tim Langkah Ibu. Dan kami mengingatkan kembali untuk pengisian link sertifikat tersebut maksimal jam 8 malam ya Bunda. Nah, untuk menghemat waktu ya Kak Vina, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi aja kali ya Kak ya. Boleh Oke. banget, Kak. Oke, Untuk Kak boleh. Vina dipersilahkan ya Kak. Saya izin share screen dulu ya, Kak. Boleh-boleh Kak, silahkan. Apakah udah terlihat, eh, teman-teman semuanya? Kok langsung thank you sih? Tunggu sebentar. Sudah terlihat. Sudah. Oke. Kita mulai aja nih, tapi di sini kita santai aja ya, teman-teman. Nah, sebelumnya tadi udah perkenalan singkat, saya Bidan Vina. Saya seorang bidan konselor di sebuah perusahaan PT Anugerah Bunda Sehat Indonesia. Jadi kita mulai pembahasan kita tentang teknik menyusui yang benar. Ibu, tunggu, lupa kita show ya. Nah, teknik menyusui yang benar.
Ibu nyaman, bayi kenyang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teknik menyusui, mari kita sedikit mengenal dulu nih. Menyusui itu seperti headline-nya, menyusui bukan hanya sekedar memberi ASI saja, tapi harus ada kedua belah pihak yang nyaman di dalamnya, yaitu siapa? Ibu dan bayi. Jadi ibu harus nyaman, bayi juga harus merasa kenyang gitu. Nah, sebelum kita lebih dalam mengulik itu, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu itu konsep dasar yang namanya konsep dasar laktasi. Di mana karena agar proses menyusui berjalan lancar dan efektif, penting bagi kita untuk mengetahui yang namanya anatomi payudara dan fisiologi menyusui, yaitu bagaimana tubuh ibu memproduksi dan mengalirkan ASI secara alami. Dengan memahami ini, kita akan lebih mudah mengenal ternyata begini loh prosesnya. Jadi kita tuh nggak ngejudge secara langsung. Ternyata asinya, kenapa asi seret, kenapa sakit, kenapa gini. Jadi dengan mempelajari anatomi, fisiologi, kita bisa lebih paham dan bisa lebih legowo. Oke, lanjut. Tentang anatomi yang tadi saya sampaikan, anatomi dan fisiologi menyusui. Nah, seperti yang, nah ini anatomi payudara itu yang berperan itu ada 4 poin utama, mau sebenarnya banyak, cuman 4 ini biasanya yang paling eh, terkenal lah ibaratnya, yaitu ada alveoli, ductus lactiferus, puting, dan areola. Nah, eh, ini dia. Sebentar. Oh my God. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Seperti terlihat tadi puting yang coba lihat mouse-nya ya, Mom. Ini putingnya. Nah, ductus lactiferus itu ibaratnya tempat tampungan dari asi-asinya yang sedikit gemuk. Kemudian agak memanjang sedikit itu namanya saluran ASI dan yang bulat-bulat ini namanya alveoli tadi. Jadi alveoli ini disinilah tempat produksi ASI tersebut. Jika diproduksi, kemudian dia sudah mulai banyak, akan turun ke saluran ASI, kemudian turun di ductus lactiferus tadi, kemudian di ductus itu disitulah bayi mulai menyusu, kemudian keluar. Nah, itu secara gambaran umumnya. Dan kapan sih Bu Bidan sebenarnya produksi ASI ini diproduksi? Nah, jadi pada dasarnya, produksi ASI itu diproduksi pada trimester kedua, yaitu yang mana sel-sel semakin membesar dan terjadi peningkatan jumlah. Nah, dua hormon penting yang paling berpengaruh dalam terbentuknya ASI itu adalah adanya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Oke, lanjut. Kita lanjut ke laktogenesis atau fase pembentukan ASI-nya. Nah, fase pembentukan ASI ini, Mom, ada 4 tahap. Tahap pertama, itu yang tadi saya sampaikan, dimulai pada usia 16 minggu atau trimester kedua, ciri-cirinya payudara membesar, areola melebar dan menghitam, nyeri payudara, serta beberapa kasus dapat keluar kolostrum. Nah, di kita headline tentang kolostrum. Nah, kolostrum itu memang ada beberapa ibu yang keluar selama kehamilan, tapi ada juga yang sesudah kelahiran. Namun, kolostrum yang keluar ini bukan jadi patokan bahwasanya ASI itu banyak. Bukan berarti kolostrum keluar selama kehamilan berarti patokannya ASI banyak, sesudah melahirkan baru keluar itu ASI sedikit. Jadi tidak menjadi patokan ya, Mom. Kemudian tahap kedua itu dimulai segera setelah persalinan dan kelahiran plasenta. Nah, pada masa itu ada hormon yang aktif yaitu ada estrogen dan progesteron. Nah, hormon tersebut lagi aktifnya ketika masa kehamilan. Kemudian setelah persalinan, hormon tersebut ngedrop, diganti peran oleh hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu hormon ASI yang berperan aktif. Tahap ketiga itu setelah 8 hari pasca persalinan. Dan ini sangat berhubungan dengan supply and demand. Jadi ini berhubungan dengan proses menyusui. Semakin rutin distimulasi PD-nya, payudaranya, maka proses menyusui ini akan terus berlanjut. Begitupun sebaliknya. Dan tahap keempat itu involusi. Terjadi 40 hari setelah menyapi total. Maksudnya gimana nih? Jadi selama proses menyusui, Mommy tidak
menyusui lagi nih, stop menyusui selama 40 hari. Nah, selama 40 hari stop, maka produksi ASI stop total. Sudah tidak ada lagi harus, jika ingin menyusui kembali, maka harus relaktasi. Kemudian tadi kita membahas tentang prolaktin. Prolaktin itu adalah hormon yang memproduksi ASI dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior atau bagian depan di otak, dan dia itu sangat mainnya bareng alveolus gitu loh. Jadi dia itu kerjasamanya sama alveolus untuk memproduksi ASI. Nah, selama kehamilan terjadi, hormon plasenta menurun, yang tadi saya sampaikan, estrogen dan progesteron. Nah, jika sudah menurun, prolaktin meningkat, maka bekerjalah hormon laktasi untuk produksi ASI. Kemudian, teman dari prolaktin itu ada yang namanya oksitosin, Mom. Nah, oksitosin itu disebut juga dengan hormon cinta. Jadi, perasaan bahagia, senang yang kita rasakan, disitulah perannya hormon oksitosin tadi. Kemudian, fungsi utamanya adalah mengeluarkan ASI melalui kontraksi otot payudara. Serta, selain dari ASI, dia juga berfungsi membantu mempercepat persalinan dan mengurangi peradangan pasca kelahiran. Dan dia juga combo banget nih sama prolaktin. Jadi kayak bestie banget. Di mana ada prolaktin, di situ ada oksitosin. Begitupun sebaliknya. Kemudian, di dalam oksitosin itu ada yang namanya refleks yang tidak bisa kita eh, nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi itu secara spontan aja yang dinamakan dengan refleks letdown. Mungkin pernah merasakan ketika menyusui itu PD di payudara kanan menyusui malah asinya yang keluar di payudara kiri. Nah, asinya itu muncrat, mengalir. Nah, itu yang dinamakan refleks letdown tadi, di mana sensasi menggelitik di puting, terus asinya muncrat, mungkin mengalir, dan bahkan bisa deras. Ketika terjadinya refleks letdown ini, itu tandanya ASI mami bagus produksinya, oksitosinnya bagus, makanya secara tidak langsung keluar. Bisa juga sih dipancing ketika melakukan pumping. Biasanya kalau untuk ibu-ibu bekerja itu mungkin harus wajib banget ya pumping. Itu bakal terasa tuh. Dan dia juga berkaitan dengan emosional, rasa bahagia, euforia, dan kenyamanan. Lanjut, untuk meningkatkan oksitosin tadi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ibu tuh harus percaya diri, harus bahagia, euforia terhadap sesuatu. Maksudnya kayak nggak murung, senang. Terus kalau menyusui itu dengan menyusui langsung juga bisa tuh meningkatkan oksitosin karena adanya bonding kan. Nah, selain itu melalui pumping juga bisa. Kalau pumpingnya mungkin sambil nonton, membaca, atau makan, atau melakukan aktivitas yang ibu senangi gitu, yang ibu senangi. Jadi memang wajib banget pada masa menyusui, ibu-ibu tuh harus happy, harus bahagia, harus senang. Jadi harus minta tolong ke Pak Sunya nih. Tolong buat jangan bikin ibunya stres. Apalagi biasanya tuh saya sering dapat pasien yang mohon maaf neneknya lah yang suka ada info-info apa gitu yang nggak boleh, mitos fakta lain sebagainya. Jadi itu kita bikin bikin ibu-ibunya ini jadinya stres. Jadi memang harus ada support system dari keluarga. Kalau ada support system, ibunya bahagia, eh, bayinya pun pasti ikut seneng gitu. Jadi memang berkesinambungan. Selanjutnya itu ada juga penghambatnya. Nah, penghambatnya apa? Kebalikan dari yang meningkatkan, yaitu stres, kecapean, negative thinking, baby blues, postpartum depression, sama kalau kalau setelah melahirkan biasanya pisah dengan bayi, nggak rawat gabung mungkin karena ada satu dan lain hal harus pisah, jadinya bisa mengakibatkan pikiran-pikiran jadinya drop gitu oksitosinnya. Jadi memang intinya harus happy ya. Selanjutnya, kunci keberhasilan dari menyusui itu ada yang namanya IMD, Mom.
IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Nah, itu ketika melahirkan, biasanya kalau bayinya sehat, maminya juga sehat, itu dilakukan rawat gabung. Dilakukan rawat gabung, nah disitulah dilakukan IMD. IMD itu bayi skin to skin kontak antara bayi dengan ibunya. Jadi dilepas bajunya, nggak memakai baju, letakkan ke dada ibunya, ke dada ibu, kemudian nanti dibiarkan bayinya mencari puting si ibu, tapi bukan berarti harus mendapatkan gitu. Jadi konteks IMD ini bukan mendapatkan, tapi agar terciptanya bonding, agar terciptanya kedekatan antara ibu dan bayi untuk keberhasilan dari proses menyusui itu dilakukan minimal 1 jam. Tapi nggak sayangnya tidak semua ibu mungkin yang dapatkan karena kadang ada yang mungkin rumah sakit yang nggak pro ASI, ada juga mungkin atau tadi bayinya mungkin tidak bisa rawat gabung. Nah, tapi tetap diusahakan kalau sehat itu melakukan IMD. Dan ibu-ibu nanti kalau setelah melahirkan, sebelum melahirkan, itu research dulu rumah sakitnya, research dulu tempatnya pro melakukan IMD apa enggak. Nah, nanti kalau seandainya atau bisa di request nanti ke nakesnya mau IMD gitu untuk keberhasilan menyusui ini. Selanjutnya, tadi kalau udah sehat, rawat gabung itu fungsinya meningkatkan bonding, mempermudah ibu untuk belajar menyusui agar bayinya mudah dalam posisi dan pelekatannya, karena kalau digabung berarti kan semangat ibu untuk mempelajari posisi dan pelekatan itu semakin meningkat, Mom. Karena kenapa? Karena dia melihat anaknya terus akhirnya bersemangat untuk belajar gitu. Tapi kalau pisah kan mungkin agak sedikit sulit. Kemudian mengurangi resiko dehidrasi dan bayi kuning atau ikterik karena dengan ASI otomatis nutrisinya akan terpenuhi. Jadi kalau terpenuhi berarti bayinya juga tidak akan kekurangan cairan. Kemudian ASI lebih cepat keluar karena ada rangsangan atau stimulasi dari hisapan tadi, hisapan si bayi. Lanjut, kita lanjut ke posisi menyusui. Nah, ini poin pentingnya nih, posisi menyusui itu ada, yang umum itu ada cradle yang ini, ada cross cradle, ada football, ada set laying, ada laid back atau biologis Norse. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu cradle. Cradle. Nah, posisi ini nyaman dan paling umum digunakan untuk ibu menyusui. Biasanya kalau ibu yang baru lahir, biasanya kalau bayi yang baru lahir, itu umumnya menggunakan posisi ini, posisi cradle ini. Bayi seperti pada gambar, bayi diletakkan di punggung ibu dengan kepala di siku tangan ibu. Kemudian bayi menghadap payudara dengan perut bayi menempel ke puting ibu. Mungkin kita contohkan sedikit. Saya ada pentomnya, kelihatan tidak ya? Bentar. Nah, oke. Ada mau? Hmm. Nah, yang pertama tadi cradle ya. Kita langsung lihatkan ke bayinya. Nah, ini ada bayinya. Terlihat terlihat ya. Nah, biasanya kalau cradle itu berarti bahu ibunya. Nah, gini. Tapi bukan di kepala, tapi disanggah di antara kepala sama bahu gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, tempel kayak ini. Tangan mendekap ke pantat bayi. Nah, kemudian putingnya gini, masukkan kayak gini. Tapi biasanya kalau cradle itu tangan yang ininya nggak kerja. Gini doang kan, ini. Nah, kayak gini. Yang ini harus telinga, bahu, sama kaki, semua ini harus satu garis lurus. Kemudian perut bayi harus nempel ke perut ibu. Kayak gini. Kepalanya harus menghadap ke payudara. Nggak boleh kayak gini atau kayak gini. Biasa kayak gini kan? Oke. Nggak boleh. Jadi harus satu garis lurus. Dan biasanya pada yang cradle hold ini nanti bisa di-mix, dibantu sama dengan yang selanjutnya itu cross cradle. Cross cradle itu sebentar. Nah, selanjutnya tadi yang ini tadi ya, yang ini tadi. Selanjutnya cross cradle.
Nah, cross cradle ini tadi mirip dengan cradle hold, tapi pisah lagi tangannya, Mom. Tangan yang ini megang ke sini, tangannya megang ke sini. Nah, ini. Jadi tangan yang ini lepas, tangan ini megang payudaranya. Megang payudaranya bentuk huruf C. Bentuk huruf C. Jangan menggunting karena kalau menggunting nanti bisa menekan asinya. Jadi harus bentuk huruf C kayak gini. Nah, oke. Dan biasanya cradle hold ini cocok untuk bayi yang baru lahir dan mudah untuk mengontrol pelekatannya gitu. Karena penekanannya di tangan kita. Selanjutnya itu ada, nah ini seperti pada gambar, bisa lebih jelas dilihat ya tangannya ya. Bisa disangka pakai bantal, kalau sedikit susah pakai bantal boleh. Tangan tadi berbentuk huruf C, tangan yang satunya. Kemudian eh, didekatkan kepala si bayi ke payudara ibu. Selanjutnya ada posisi football. Kalau posisi football ini sebenarnya mirip lagi dengan cross cradle tapi beda payudaranya. Nah, di payudara satunya lagi. Di payudara, kalau seandainya di payudara tangan kanan mati payudaranya kanan, tangan kiri payudaranya kiri gitu. Dan ini tuh cocok untuk ibu yang baru operasi sesar atau payudaranya besar dan memudahkan ibu yang menyusui bayi kembar atau bayi kecil, dan bayi prematur. Nah, seperti ini digambar, di kurang lebih mirip, tapi yang tadi saya sampaikan payudaranya sesuai satu arah dengan tangannya. Kalau bayi kembar nanti di sebelah satu lagi, di sebelahnya lagi anaknya gitu. Jadi kiri kanan gitu kayak kayak kiri kanan bayinya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya bayi kembar juga tetap bisa full ASI, tetap juga bisa mendapatkan ASI dari ibunya, nggak hanya yang bayi satu aja gitu. Selanjutnya posisi set laying atau berbaring. Nah, ini nih posisi paling PW, paling nyaman ini kalau di rumah. Biasanya kan kalau sambil tiduran, rebahan, atau kayak ibunya lagi capek, bisa banget menggunakan posisi ini. Cuman minusnya, bayi itu pada dasarnya dia tuh mudah merekam, Mam. Jadi dia tuh mudah ingat apa yang dilakukan. Kalau sudah dari awal terbiasa menggunakan posisi ini, ketika nanti sudah mau keluar, semisal vaksin atau berobat dan mau menyusu, itu akan sulit. Jadi dia nggak mau lagi nih di posisi yang lain. Dia nggak mau posisi cradle, nggak mau posisi cross cradle. Akhirnya nyari tempat di luar buat menyusui sambil tidur kan sedikit sulit. Jadi emang disarankan di mix antara set laying ini dengan juga posisi yang cross cradle atau cradle. Cradle sih biasanya umumnya supaya tidak terbiasa hanya sambil tiduran. Dan kalau sambil tiduran ini juga harus berhati-hati, ditakutkan nanti uh, hidungnya nggak ini tertutup gitu sama payudaranya. Jadi jangan sampai pernafasan terganggu dan usahakan kepalanya ke payudara, perut juga ketemu perut. Jangan kayak begini. Biasanya sering kayak gini nih. Sering banget terjadi kayak gini. Akhirnya pelekatannya tidak optimal. Oke, lanjut ke posisi laid back. Posisi laid back ini mirip seperti IMD. Jadi bayinya itu bersandar ke perut ibu dan ibu dalam posisi bersandar atau setengah berbaring. Terus bayi diletakkan di dada. Dan dia ini biasanya digunakan pada ibu-ibu yang hiperlaktasi, yang ASINya banyak. Jadi eh, bisa menahan gravitasi ASINya. Jadi nanti bisa pengeluarannya itu melalui terkontrol oleh bayinya. Dan selain itu juga kelebihannya mendukung refleks alami bayi untuk mencari puting atau disebut juga dengan refleks rutin dan baik untuk bayi baru lahir. Selanjutnya kita ke tadi sudah posisi berarti pelekatan yang baik adalah sukses menyusui. Nah, jadi eh, ASI itu harusnya cukup kalau posisi dan pelekatannya tepat. Nah, gitu. Jadi, suksesnya atau kecukupannya ASI itu dilihat dari faktor utamanya posisi dan pelekatan gitu.
Dan tidak harus gimana ya, ASI banyak juga bermasalah, ASI sedikit juga bermasalah gitu. Jadi yang penting cukup aja. Caranya gimana? Caranya dengan memperbaiki posisi dan pelekatan. Nah, yang pertama itu pelekatannya, Mom. Pelekatannya itu dilihat dari mulutnya. Mulutnya. Nah, dilihat pada gambar. Yang pertama kita harus memasukkan eh, payudara ke mulut si bayi dengan cara step by stepnya. Step pertama yang ini biasanya agak ada berapa ibu yang agak sedikit kesulitan kalau kayak langsung masuk aja. Jadi kita harus stimulasi dulu dengan cara letakkan putingnya ini, puting si ibu ke hidungnya, dekatkan ke hidungnya si bayi. Nanti bayi akan terasa dan dia spontan atau refleks membuka mulut. Nah, ketika dia membuka mulut, kita langsung masukkan ke mulutnya, putingnya masukkan ke mulutnya, kemudian sampai nanti ke ujung. Jadi tidak di bibir ya, tapi ke langit-langit bagian langit-langit atas. Kemudian akhirnya dia akan eh, menganga besar mulutnya, kemudian terjadilah pelekat yang tepat. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya terlihat dari areolanya. Areola mami itu harus masuk sebagian besar ke mulutnya bayi, di mana areola atas harus terlihat lebih banyak daripada areola bawah. Jadi bukan bukan harus semuanya masuk karena kan areola orang kan beda-beda ya, ada yang luas, ada yang kecil gitu. Jadi prinsipnya lebih besar terlihat yang atas daripada yang bawah. Kemudian mulutnya terbuka lebar, harus lebar. Kemudian bibir bawah terbuka keluar atau terlipat keluar. Jadi terlihat memble keluar gitu. Kemudian dagu menempel ke payudara si ibu, kemudian pipinya cembung atau membulat. Biasanya ciri-cirinya terlihat dari suaranya tuh suara menelan, bukan berdecak gitu, atau bunyi klik-klik. Nah, kalau bunyi seperti itu berarti pelekatannya tidak tepat. Nah, seperti pada gambar ini yang tadi saya sampaikan. Dagunya menempel ke payudara, kemudian itu bahkan nanti akan refleks ke hidungnya. Hidungnya akan sedikit menjauh dari payudara, akhirnya pernafasannya pun lancar. Kemudian tadi areolanya terlihat yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Kemudian juga mulutnya yang bagian dalam merah, mulut yang warna-warna merah bagian dalam ini sedikit terlipat keluar. Yang atas pun sama. Kemudian mulutnya tidak mingkem gitu, tapi eh, bulat gitu, berbentuk bulat. Nah, ini yang pelekatan yang benar dan yang salah. Kalau yang salah tadi tuh kebanyakan biasanya menyusunya hanya di puting saja, jadi jauh antara payudara dan dagunya si bayi. Terus yang ini tadi pelekatannya udah benar, yang ini tadi yang kuncup, nyingkem karena ya tadi tidak terlipat keluar eh, mulutnya, bibirnya. Oke, untuk lebih jelasnya seperti yang digambar ini. Nah, terlihat sekali kan? Ini seperti mencucu. Kalau ini gede gitu. Nah, lihat pada gambar ini, Mom. Ini kira-kira yang salah itu posisi dan pelekatannya di mana, Mom? Kita lihat itu di bagian kalau posisinya di bagian tangan. Tadi seperti yang saya sampaikan, harusnya perut ibu dan perut bayi harus ketemu, harus dempet gitu kan. Sedangkan ini tangannya keduanya di depan, harusnya tangannya satu ke belakang. Kemudian dilihat dari mana lagi dagunya. Dagunya tidak menempel ke payudara si ibu. Bibirnya kurang keluar, bibirnya kurang terlipat keluar atau kurang doer. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini kira-kira salahnya di mana nih? Kalau sekilas kita lihat mulutnya udah gede banget ya, menganga ya. Tapi ada masih ada sedikit kesalahan yaitu di dagunya. Dagunya tidak menempel ke payudara. Kemudian sebenarnya ini udah lumayan, mulutnya udah lumayan, udah bisa.
Terus tangan si ibu menggunting. Tadi yang saya sampaikan tangan kita itu harus berbentuk C, seperti ini. Bukan gini, kalau gini kita menekan menekan dari areola yang tadi si ductus lactiferus di dalam, akhirnya saluran ASI-nya juga tertahan, tapi kalau begini, kita menekan keluar akhirnya ASI-nya bisa terdorong keluar. Jadi nggak boleh gini ya, harus bentuk C. Selanjutnya, nah kalau yang ini letak kesalahannya di bibirnya. Bibirnya tidak terlipat keluar. Kemudian ini nggak kelihatan dagunya karena ketutup sama tangan si bayi, tapi harusnya udah aman ini ya. Kemudian ini dia pelekatan yang tepat. Nah, cakep kan? Kelihatan nih bibirnya, kelihatan keluar nih. Kemudian dagunya nempel, tangannya yang satu di belakang, yang satu di depan. Akhirnya perutnya pun bakal nempel antara perut si ibu dan perut si bayi. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas posisi dan pelekatan. Akibat yang akan terjadi jika posisi dan pelekatnya tidak tepat itu apa sih, Bu Bidan? Nah, jadi biasanya kalau yang namanya sudah tidak sesuai atau tidak tepat, pasti akan terjadi apa? Sakit dan luka pada puting. Nah, kalau udah sakit dan luka itu menyebabkan apa? Menyebabkan nyeri, puting retak, puting lecet, luka-luka di sekitar putingnya karena mulutnya nempel di sini doang. Nempelnya di sini, bukan di sini, tapi di puting. Akhirnya tertekanlah puting si ibu, jadinya lecet. Kemudian kalau udah lecet, akhirnya gimana? ASI-nya tuh tidak keluar dengan efektif, karena pengeluaran tadi tidak efektif. Terus jadinya apa? Payudaranya bengkak. Nah, kenapa bisa bengkak? Karena pengeluaran tidak efektif berarti ASI itu masih banyak tersimpan nih di payudaranya. Karena banyak tersimpan, akhirnya penuh dan bengkak. Nah, kalau udah bengkak, pasokannya akan berkurang karena hormon prolaktin tadi tidak menerima lagi info kalau untuk diproduksi lagi karena masih ada sisa-sisa asinya di dalam. Jadi, oh berarti saya tidak harus memproduksi lagi nih, kata si prolaktin. Jadinya apa? Jadinya bayi tidak puas dan ingin menyusu lebih lama karena sudah kelamaan dia frustasi akhirnya menolak menyusu. Nah, karena pasokan tadi sudah berkurang, maka produksinya pun akan berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya berat badan bayi tidak naik. Nah, jadi sangat sangat apa ya? Sangat besar pengaruhnya jika posisi dan pelekatan pelekatan ini salah. Jadi, bagi ibu yang mau melahirkan itu sangat-sangat dianjurkan ketika kehamilan itu sudah mulai belajar tentang posisi dan pelekatan. TM-TM 3 udah mulailah belajar-belajar gitu. Karena terlihat mudah, tapi pas dilaksanakan lumayan sulit. Jadi memang butuh teori, tidak hanya naluri saja gitu ya, Mom. Lanjut ke prinsip menyusui. Prinsip menyusui itu adanya supply and demand, di mana semakin banyak permintaan, maka akan semakin banyak diproduksi. Semakin banyak dihisap, semakin banyak dipumping, akan banyak lagi produksinya. Dan yang mempengaruhinya itu apa resiko dan resikonya apa? Kalau tidak dilakukan hisapan langsung, itu akan menyebabkan produksi menurun. Dan ada juga salah satunya itu bisa menurun itu dari penggunaan DOT karena bisa menyebabkan bingung puting. Nah, kosongkan payudara itu dengan baik itu pasti dengan DBF. Tapi kalau bagi ibu bekerja juga bisa wajib dilakukan dengan pumping. Pumping yang teratur mengikuti ritme dari DBF. Nah, perhatikan juga tanda nutrisi dan cairan untuk ibu. Gizi seimbang, plus air putih minimal 8 gelas sehari atau 2,5 sampai 3 liter. Nah, itu sudah dibahas pada minggu sebelumnya tentang nutrisi pada ibu nifas ya. Nah, nanti bisa dilihat videonya di grup. Kemudian, pertanyaan yang sangat sering diajukan oleh ibu-ibu nih. Bu Bidan, anak saya sudah menyusunya lama ini cukup nggak ya ASINya gitu, cukup nggak ya tapi soalnya menyusu terus gitu.
Nah, itu ibu nggak perlu cemas, harus tahu dulu nih, gimana caranya kita mengetahui tanda kecukupan ASI itu. Tanda kecukupan ASI cukup kita lihat dari kenaikan BB yang baik sesuai dengan KMS. Berarti kan setiap bulan ibu ke posyandu tuh, kan nanti di posyandu bakal ditimbang setiap bulannya. Nah, nanti dipantau di situ, bakal grafiknya bagaimana, apakah naik atau turun. Kalau sudah 1 bulan turun, itu langsung konsul ke konselor ataupun ke DSA ya, Mom. Nggak boleh lama-lama. Kemudian BAK-nya itu minimal 1 kali dalam 4 jam atau minimal 6 kali sehari. Cara ngelihatnya gimana? Simpelnya kalau seandainya pakai Pampers itu sekali 4 jam dicek. Kalau seandainya masih kalau basah berarti pipis, kalau enggak cek lagi. Next ternyata masih tidak basah dan sudah di bawah 6 kali berarti tanda kecukupan ASINya kurang. Dan selanjutnya bayi cenderung tenang. Bedakan dengan growth spurt karena kalau growth spurt itu memang memang fase-fase dalam pertumbuhan bayi. Jadi dia tuh sering menyusui terus-menerus, tapi itu tidak akan lama, hanya beberapa hari sampai seminggu lah gitu. Selanjutnya, bayi baru lahir itu menyusu di satu sesi biasanya 20 sampai 30 menit. Jika sudah kenyang akan dilepas sendiri. Biarkan bayi menyusu sampai selesai di satu payudara, tidak perlu batasi waktu untuk kedua payudara karena kadang banyak ibu yang mengira nyusu di satu payudara itu makan, payudara kirinya minum gitu. Banyak mitos seperti itu dan itu tidak benar. Usahakan optimalkan di satu PD, satu payudara itu selesai sampai kosong, baru pindah ke payudara selanjutnya. Agar apa? Agar bayi mendapatkan head milk-nya juga, lemak ASINya, tidak hanya formil aja atau ASI cairnya saja. Kemudian bayi tidak mengenal, pokoknya dia tuh nyusu nggak mengenal jam. Kalau seandainya dia udah nyusu sekarang, kemudian nanti sejam lagi dia pengen nyusu, kasih aja, jangan ditunggu. Pokoknya semau bayi. Kemudian jangan lupa disendawakan. Karena apa? Untuk mencegah dari tersedak. Kadang bisa masuk udara ke dalam lambungnya, akhirnya nanti bisa menyebabkan gumoh atau muntah. Jadi wajib disendawakan setelah menyusui. Oke. Sekian pembahasan hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih banyak ya Kak Pina. Materinya luar biasa sekali. Kalau begitu kita langsung aja ya Kak masuk sesi Oke, tanya sip. jawab ya. Bagi bunda-bunda nih yang mau bertanya Iya, boleh raise hand dulu, boleh silahkan siapa? Ayo, mumpung ada Kak Pina nih di sini. Ayo, boleh silakan Bunda. Atau boleh nggak Kak, aku yang nanya? Nah, boleh banget, Kak. Boleh, boleh. siapa tahu nih. Oh iya, ada Kak Rina. Oh, ada Kak Tasa, Kak Tasa, ada Bunda Tasya. Ya, eh boleh silahkan Bunda Tasa ingin bertanya tentang apa? Dicoba ya. Boleh on cam, Bunda? Lagi menyusui, maaf. Oh iya, Oh hebat. iya, nggak apa-apa. Ambil santai ya. Oh iya, silahkan, silahkan. Iya. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke. Tanya ini kan eh dia udah mulai banyak bayinya udah mulai banyak menyusui ya. Mm-mm. Eh di puting saya tuh lagi ada kayak bintik putih gitu. Kalau saya searching katanya sih kan itu milk blister itu ya. Iya, Nah, benar. kemarin tuh sempat hilang 2 hari. Perih banget kalau dipakai menyusui. Terus sempat hilang. Nah, sempat hilang sehari 2 hari, sekarang tuh muncul lagi, tapi perih. Tapi perihnya nggak sewaktu pertama ada gitu loh. Itu penyebabnya apa ya, Bu? Apa karena Oke. pakan kurang, apa pengosongannya yang kurang? Itu. Jadi itu aja sih. Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Kak. Oke, Mom. Silahkan Jadi tadi Kak. Mom menyampaikan ada putih-putih di sekitaran putingnya ya. Nah, memang betul namanya milk blister itu bisa terjadi karena sumbatan ASI. Nah, sumbatan ASI ini kenapa bisa terjadi? Karena
balik lagi, bisa jadi posisi dan pelekatannya kurang tepat. Akhirnya transfer ASINYA tidak maksimal. Dan biasanya itu ditandai dengan apa? Dengan payudaranya bengkak, nyeri, ataupun ketika terasa dirasakan itu keras, nah itu tandanya sumbatan ASI gitu. Nah, jadi yang bisa Ibu lakukan apa? Coba pastikan lagi pelekatan dan posisinya itu optimal. Kemudian untuk menghilangkan nyeri atau milk blisternya bisa dikompres hangat di daerah yang bengkak mungkin atau ada yang nyeri itu tuh bisa kompres hangat. Kemudian bisa juga dikonsumsi lecithin. Lecithin itu seperti suplemen untuk melancarkan sumbatan ASI gitu. Jadi memang kemungkinan posisi dan pelekatannya kurang optimal nih Mom gitu. Jadi coba dipastikan lagi posisinya agar sumbatannya tidak menumpuk gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Kak Vina. Hmm. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya, Bunda? Oke. Sambil menunggu Bunda yang lain bertanya, aku dong Kak yang mau nanya. Boleh nggak? Boleh Kak? Tadi kan sudah Boleh banget. tadi kan di slide sudah disebutkan nih membahas tentang DBF atau pumping ya. Nah, mungkin di sini ada bunda-bunda yang nanti akan mau bekerja. Nah, gimana sih Kak cara penyimpanan ASIH supaya kualitas ASIHnya itu tetap terjaga gitu. Dan juga ingin Oke, izin cara mengingatkan kembali ya Kak, waktu kita sudah sisa 10 menit lagi. Oh iya iya. iya benar-benar. Oke. Nah, cara cara penyimpanan ASI ya, ya Kak ya. Mm-mm. Sebentar. Saya itu ada ini, ada tabelnya. Mungkin Ya. bisa dijadiin. Acuan ya. Yes, benar. Sebentar ya. Dia. Kelihatan ya, mohon maaf. Aduh. Nggak apa-apa, Kak. Biasa Sebentar. ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Hmm, Terlihat, terlihat ya. Sudah terlihat. Dari yang di tabel ini sangat lengkap ya, Kak. Mm-mm. Jadi itu penyimpanan ASI itu ada banyak macamnya. Biasanya kalau seandainya ibu-ibu yang baru pumping itu Mhm. bertahan itu selama 3 sampai 4 jam itu di suhu ruang. Oke. Simpang di suhu ruang itu Mm-mm. bisa kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kemudian nanti kalau di lemari es itu yang bukan yang di freezer tapi di lemari itu ada 24 jam, selama 24 jam. Nanti kalau, bukan, di lemari es itu ada 3 hari sampai 3 hari. Nanti kalau di cooler bag itu baru 24 jam. Di lemari es satu pintu ada 2 minggu, lemari es dua pintu ada 3 bulan sampai 6 minggu. Nah, cara cara nyimpannya bagaimana? Kalau boleh saran itu lebih baik disimpan biasanya boleh di botol ataupun di kantong asip. Kantong asip Oh biasanya iya. udah banyak dijual di pasaran itu ada kantong asip. Nanti langsung dimasukkan, kemudian bisa masukkan ke freezer. Nah, nanti kalau ingin menghangatkan, Mm-mm. sekalian saja Kak ke menghangatkan. Nanti kalau ingin menghangatkannya, jangan langsung disiram pakai air hangat. Jangan langsung dipakai air panas atau air mendidih, cukup dialirkan aja, secara bertahap.
Mm-mm. atau diletakkan di wadah kayak di dalam apa namanya itu panci, nanti air hangat, kemudian letakkan botolnya di atasnya. Nah, tunggu sampai mencair gitu. Nggak boleh yang langsung mendidih karena nanti bisa merusak molekul-molekul yang ada di ASI tersebut gitu, Kak. Oke, jadi sebenarnya ASI itu bisa ya Kak disimpan, tapi dengan syarat tertentu ya, harus sesuai Iya, dengan benar. syaratnya dan nggak boleh langsung dipanaskan dengan air mendidih, begitu. Nah, mungkin Bunda-Bunda ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Dan tadi kan ini kan membahas tentang teknik menyusui ya Kak ya. Nah, boleh dong Kak minta tips and triknya untuk mengatasi bayi yang malas menyusu atau biasanya kadang ada ibu dia itu mengeluh bayinya itu seringkali sering tidur gitu. Kalau dibangunin tidur, lebih suka tidur Um, gitu. Nah, itu boleh Kak minta tips and triknya dong Kak untuk bisa tetap ngasih asih. Nah, Nah, itu baik. Pada dasarnya bayi kecil itu usia 3 bulan ke bawah itu memang wajib banget untuk disusui. Maksimal sebenarnya per 2-3 jam tuh harus disusuin, harus susui. Tapi sering dikeluhkan itu adalah ketiduran. Sering banget ya, betul. tiba-tiba tidur, tiba-tiba pas Betul. udah dikasih ke payudara tiba-tiba tidur. Nah, sebenarnya itu wajar karena memang frekuensi atau durasi tidur bayi itu pada usia tersebut memang panjang, akhirnya mudah tidur. Cuman kita sebagai ibu harus tetap menyusuinya. Nah, cara membangunkannya bagaimana? Berarti kalau lagi di bedong itu kalau bisa dilonggarkan bedongnya, Hmm, bajunya juga dilonggarkan, bisa hmm. digelitik-gelitik area perutnya atau kakinya mungkin gitu. Gimana caranya mengganggu supaya dia tuh tidak di zona nyaman gitu. Jadi biar bangun, Biar karena biar kalau sudah enggak. nyaman, Iya, betul ya. karena kalau nyaman akhirnya dia ketiduran gitu. Ketiduran terus ya. Jadi usaha ketiduran Mm, terus mm, ya. mm, Jadi mm, buka mm. buka bedongnya, buka bajunya, Heeh. longgarkan semuanya. Terus kalau pakai sarung tangan lepas Mm, sarungnya, mm, sarung mm, mm. kakinya, gelitik-gelitik Iya, iya, iya. gitu Pokoknya kakinya. gangguin terus ya, Kak. Ya, gangguin terus sampai dia mau. Dan pastikan Heeh. juga di situ posisi dan pelekatannya harus tepat gitu. Oke. Kayak gitu, Baik Kak. kalau terima kasih Kak Vina atas jawabannya luar biasa banget. Ini hari ini tadi kita udah dikasih tahu cara prakteknya juga kan, pelekatannya, posisinya, terus juga tadi Kak Vina sudah apa? Sudah menampilkan bagan ya, cara penyimpanan ASIH yang tepat tuh seperti apa. Tadi siapa tahu bunda-bunda di rumah udah screenshot ya tadi ya. Saya juga soalnya tadi udah screenshot Kak, ya kan, supaya ingat gitu. Nah, Iya. dan alhamdulillah hari ini waktu sudah berlalu dengan cepat ya Kak ya. Kami mengucapkan terima Iya. kasih karena waktunya sudah hampir habis ya. Terima kasih kepada Kak Vina atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di kelas edukasi bidan membantu sore ini. Sehat selalu Kak Vina, sukses pokoknya ya. Nanti siapa tahu kita bertemu kembali ya. Ya, saya selalu juga buat kakak, Oh buat iya, ibu-ibu terima kasih. semuanya. Iya, dan terima kasih juga kepada Bunda semuanya yang telah setia mengikuti kelas sore ini, lalu juga kepada tim admin juga yang sudah ikut hadir. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata atau sikap selama kelas berlangsung. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Oh, dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dikirim di kolom chat. Nanti maksimal pengisian jam 8 malam, malam ini ya. Setelah itu sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, bagi Bunda yang sudah mengisi link presensi akan otomatis mendapatkan sertifikat yang akan langsung dikirim oleh tim Langkah Ibu. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay happy. Happy weekend, Bunda. Terima kasih ya, Terima Kak kasih Vina. Kak. Terima kasih juga Bye-bye Kak. Izin semua. pamit ya, Iya, ibu-ibu sampai semuanya. iya, sampai bertemu kembali.